bersama kita dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Mutia Widestin dengan NIM 20031020259. Saya Selidia Ayu Katia dengan NIM 2003-10-20-75. Saya Edwin Biki Darmawan dengan NIM 289. Kali ini kita akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan yang bisa kita dengar dengan OJK. Simak videonya. Kita hari ini mau bahas apa sih? Mending kita bahas OJK aja gimana? Kalian pada setuju nggak? Setuju, oke. Kita mulai dari mana enaknya? Pengertian OJK dulu aja nggak apa-apa. Aku pernah baca di salah satu web, OJK itu lembaga negara yang dibuat berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan lainnya. Lalu menurut kalian OJK itu ada hubungannya nggak sama BI? Kalau ada, bagaimana sih? Menurutku hubungan antara OJK dengan BI, menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun penerimaan dana konvensional dari luar negeri. Oh gitu, kalau sejarahnya ada yang tahu? Aku pernah baca sih, kalau sejarah berdirinya OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan di sektor jasa keuangan. Kebutuhan yang dimaksud terkait dengan penataan kembali lembaga-lembaga yang difungsikan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Menurut kalian, fungsi sama tujuan OJK itu sama nggak sih? Beda dong. Kalau fungsi, seperti yang aku bilang dari awal tadi, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kalau tujuannya? Kalau tujuannya, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara terstruktur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Terus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oh gitu ya. Kalau tugas utamanya apa? Menurutku sih tugas utama OJK yaitu melakukan pengawasan pada sektor terkait lembaga. Lembaga ini mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan, keuangan non-bank, dan perbankan. Menurutmu kalau wewenangnya apa sih? Kalau wewenang dari OJK menurutku yang pertama mengawasi dan mengatur kegiatan usaha bank. Yang kedua mengatur lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Yang terakhir mengawasi lembaga jasa keuangan baik bisnis maupun non-bisnis. Oh gitu. Berarti udah semua yang kita bahas tadi, udah ada tujuan, fungsi, wewenang, dan lain-lain. Udah sih, aku juga udah paham kok. Cukup ya berarti. Kita lanjut lain waktu mungkin. Oke. Boleh juga itu.